Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai sintesis Williamson. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama anggota yang lain. Oke, sebelum masuk ke materi, lebih baik kenalan dulu yuk sama kelompok kita. Tapi sebelumnya kita punya beberapa informasi nih buat kalian. Jadi, kita ini merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Islam Bandung, jurusan farmasi. Nah, video yang lagi kalian tonton ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah kimia organik. Oke, kita lanjut ya perkenalan kelompoknya. Jadi, kita dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai sintesis Williamson. Nah, kelompok kita terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Dita Pratiwi Utami, Nanda Aulia Rahma, Niken Suci Meliani Hernawan, dan saya sendiri, Sri Puan Hanum, yang selanjutnya akan menjelaskan tentang biografi dari penemu sintesis Williamson. Nah, kita lanjut ya videonya ke materi. Selamat menikmati. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai reaksinya, saya akan membahas sedikit mengenai biografi dari penemu sintesis Williamson. Sesuai dengan nama sintesisnya, sintesis Williamson ditemukan oleh seorang profesor bernama Profesor Alexander William Williamson, FRS, FRSI, PCS, MREA, atau sering dipanggil Williamson. Seorang ahli kimia Inggris yang lahir pada tahun 1824 di Wandsworth, London. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan juga merupakan anak dari Alexander Williamson, seorang pegawai di East India House, dan Antonia McAndrew, putri seorang saudagar. Sejak kecil, beliau tumbuh di lingkungan yang intelektual sehingga beliau tumbuh menjadi seorang yang cerdas. Namun, di balik kecerdasannya, beliau memiliki kekurangan berupa cacat fisik yang lumayan parah. Beliau memiliki cacat fisik berupa lengan kiri setengah lumpuh, mata kanan yang buta, dan mata kiri yang rabun. Beliau telah wafat pada tanggal 6 Mei 1904 di Hindhead, Britania Raya. Selanjutnya, ada beberapa penghargaan yang pernah didapat oleh Profesor Williamson. Nah, hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Niken. Hai, nama saya Niken Suci Meliani Hernawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghargaan dan karir yang telah dilalui oleh Profesor Williamson. Check it out. Setelah beliau ditransfer ke GSN, beliau memulai penelitian-penelitiannya. Makalah yang pertama dibuatnya mengenai pemutihan garam, ozon, dan biru Prusia. Kemudian setelah tahun pertamanya di GSN, beliau menjadi sangat tertarik pada teori galvanisme. Akibatnya beliau menulis esai mengenai galvanisme. Setelah melewati beberapa persetujuan dari profesor-profesornya, akhirnya beliau menerbitkan makalahnya tentang galvanisme. Dan yang paling terkenal dalam sejarah karirnya, beliau menemukan sintesis ether, yang kemudian hari atau sekarang lebih dikenal dengan nama sintesis ether Williamson. Sintesis ether Williamson ini merupakan reaksi organik yang membentuk ether yang tidak simetris oleh interaksi aloksida dengan haloalkana. Reaksi ini ditemukan sebenarnya tidak sengaja ketika ia mereaksikan kalium etilat dan etil iodid yang menghasilkan dietir ether, yang sebenarnya tujuan pertamanya dari penelitian ini, ia menginginkan bentuk alkohol yang baru. Kemudian, Williamson menerima banyak penghargaan atas kontribusinya dalam sains dan kehidupan publik. Dia adalah anggota kehormatan, koresponden atau asosiat dari masyarakat ilmiah Eropa yang paling penting. Di antaranya, the Literary and Philosophical Society of Manchester, the German Chemical Society, the American Chemical Society, dan masih banyak lagi. Kemudian penghargaan yang telah diterimanya di antaranya Royal Medal dari Royal Society untuk penelitiannya mengenai sintesis ether. Kemudian beliau pernah menjabat menjadi Presiden of London Chemical Society pada tahun 1863 sampai dengan 1865. Kemudian beliau menjabat kembali pada tahun 1869 sampai dengan 1871. Kemudian beliau merupakan doktor kehormatan dari Universitas di Dublin, Edinburgh, Durham, dan Universitas London. Sekian
penjelasan dari saya mengenai karir dan penghargaan Profesor Williamson. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nanda, mengenai reaksi sintesis Williamson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Aulia Rahma. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dari reaksi sintesis Williamson. Sebelum menjelaskan mengenai contoh dari reaksi sintesis Williamson, saya akan memaparkan mengenai rumus umum dari reaksi sintesis Williamson ini. Jadi, rumus umum pada reaksi sintesis Williamson ini adalah suatu reaksi antara senyawa alkil halida dengan suatu senyawa alkoksida dengan pelarut berupa alkohol yang akan menghasilkan produk utama berupa eter. Salah satu contoh dari reaksi sintesis Williamson yaitu ketika suatu propil bromida direaksikan dengan kalium metoksida di dalam pelarut metanol akan menghasilkan suatu produk baru yaitu etil propil eter dan kalium bromida. Pada propil bromida terdapat suatu karbon yang bersifat parsial positif yang berikatan dengan bromida yang bersifat parsial negatif, berikatan dengan etil, berikatan dengan hidrogen yang letaknya di belakang karbon, serta berikatan dengan hidrogen lainnya yang letaknya menembus bidang dari karbon tersebut. Ketika propil bromida ini direaksikan dengan kalium metoksida, di mana terdapat oksigen dengan struktur Lewis seperti berikut serta bersifat negatif yang berikatan dengan kalium yang bersifat positif. Ketika kedua senyawa ini direaksikan di dalam pelarut metanol, maka bromida yang berikatan dengan karbon akan terlepas, sehingga karbon akan kehilangan salah satu tangannya. Oksigen yang bersifat negatif pada kalium metoksida akan menyerang karbon yang baru saja kehilangan tangannya. Ketika oksigen ini berikatan dengan karbon, maka oksigen akan kelebihan tangan, sehingga oksigen akan melepaskan kalium. Kalium yang sudah lepas yang bersifat positif akan diserang oleh bromida yang bersifat parsial negatif, sehingga dari reaksi ini akan didapatkan produk baru yaitu etil propil eter dan kalium bromida, di mana etil propil eter merupakan major product dan kalium bromida merupakan byproduct. Selain contoh reaksi yang sudah saya jelaskan, terdapat juga contoh lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dita. Saya Dita Pratitami akan menjelaskan tentang contoh kedua mengenai reaksi sintesis Williamson. Contoh selanjutnya pada reaksi sintesis Williamson yaitu ketika suatu etil klorida direaksikan dengan natrium metoksida di dalam pelarut etanol akan membentuk suatu eter yaitu etil metil eter dengan produk samping berupa natrium klorida. Mekanismenya, pada etil klorida terdapat suatu karbon sebagai parsial positif yang berikatan dengan klorida sebagai parsial negatif yang merupakan gugus pergi. Kemudian, pada natrium metoksida terdapat oksigen yang berperan sebagai nukleofil bermuatan negatif yang berikatan dengan natrium bermuatan positif. Ketika kedua senyawa ini direaksikan di dalam pelarut etanol, maka ikatan klorida pada etil klorida akan terlepas sehingga karbon akan kekurangan elektronnya. Oksigen pada natrium metoksida yang berperan sebagai nukleofil akan menyerang karbon yang kekurangan elektron dan memberikan elektronnya untuk berikatan. Ketika oksigen berikatan dengan karbon, maka oksigen akan kelebihan ikatannya dan melepaskan natrium, sehingga terbentuklah suatu eter yaitu etil metil eter yang merupakan produk utama dari reaksi etil klorida dan natrium metoksida di dalam pelarut etanol. Kemudian, natrium yang terlepas akan diserang oleh klorida yang merupakan parsial negatif dan berikatan sehingga membentuk suatu natrium klorida yang merupakan produk samping dari reaksi etil klorida dan natrium metoksida di dalam pelarut etanol. Sekian penjelasan mengenai sintesis Williamson, semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.